Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal buku The Rules of Management dari Richard Templer. Kita pakai cuplikan materi yang Anda berikan ya. Tujuannya sih mau coba ekstrak beberapa aturan kunci, aturan tak tertulis gitu, khususnya buat kelola diri sendiri biar lebih efektif. Mungkin Anda lagi siap-siap buat peran manajerial atau ya sekedar pengen lebih efektif aja kerja. Oke deh, mari kita bedah ini. Ya, buku ini memang isinya daging semua ya. Banyak hal praktis. Dan seringkali hal-hal mendasar yang justru gampang kita lupakan. Nah, dari materi yang ada, saya lihat ada 3 aturan nih soal manajemen diri yang kayaknya menonjol banget. Oke, yang pertama ya, yang langsung kelihatan itu aturan 52. Cut the crap, prioritize. Templer bilang, fokus ke bottom line, ke hasil akhir, itu penting banget. Katanya banyak kerjaan kita sehari-hari itu sebenarnya cuma paying aja, pengisi waktu gitu. Ini jadi bikin mikir ya, dan mungkin Anda juga. Seberapa sering sih kita kejebak di kesibukan yang sebenarnya nggak ngaruh ke hasil? Nah, yang menarik di sini itu bukan cuma kata-katanya Templar yang to the point ya. No money, no business. No business, no job. Itu kan jelas banget soal kelangsungan hidup. Tapi coba deh kita lihat. Kenapa aturan simple ini kadang susah banget diterapin? Seringnya kan, tekanan buat kelihatan sibuk atau ya rumitnya organisasi itu sendiri. Jadi bikin fokus kita kabur. Kabur dari apa yang benar-benar ngasih dampak. Manajer yang efektif itu, ya kata Templar, punya kejernihan buat bedain mana aktivitas, mana pencapaian nyata. Wah, itu poin penting banget. Jadi intinya soal disiplin ya, buat terus nyaring mana yang penting. Tapi gimana kalau kita udah fokus nih ke hal yang benar, tapi langkahnya salah? Nah, ini nyambung ke aturan berikutnya, aturan 50. Learn from your mistakes. Tepat sekali. Templar kan nekenin, ya namanya salah itu pasti kejadian. Bedanya manajer yang hebat itu nggak nutupin, nggak cuma nyesel doang, mereka justru aktif menganalisis apa sih yang salah, kenapa bisa salah, dan yang paling penting, gimana caranya biar bener lain kali. Ini bukan soal nyalain siapa-siapa ya, tapi lebih ke bangun proses belajar yang sistematis gitu. Manajemen itu kan intinya ya belajar terus, nggak ada hentinya. Nah, ini jadi pertanyaan penting juga buat Anda renungkan. Gimana cara Anda mengubah kesalahan jadi aset belajar yang aktif, bukan cuma beban masa lalu? Proses belajar aktif ya, bukan pasif. Menarik. Karena butuh keberanian juga kan buat ngakuin salah terus dianalisis. Ngomongin soal berani nih, aturan ketiga yang kita bahas, aturan 106, be in command and take charge. Kayaknya butuh hal yang sama ya. Templar bilang, manajer itu harus berani pegang kendali. Betul. Tim itu kan butuh arah yang jelas ya. Templar nyebut beberapa kualitas, kayak bisa diandalkan, kuat, terpercaya. Tapi penting nih dipahami, ini bukan berarti jadi otoriter atau diktator loh ya. Konteksnya lebih ke ngasih kepastian sama rasa aman buat tim. Tim yang tahu ada pemimpin yang tanggung jawab, yang megang kemudi, biasanya lebih pede, lebih berani jalan. Kalau pimpinannya nggak jelas, malah bisa bikin lumpuh inisiatif di bawah. Nah pertanyaannya buat Anda, di lingkup Anda sekarang, sekecil apapun itu, gimana cara Anda nunjukin kalau Anda itu pegang kendali dan bertanggung jawab? Menarik ya, gimana ketiga aturan ini tuh kayak saling nyambung gitu. Fokus ke prioritas, terus belajar kalau melenceng dan berani ambil kemudi, biar tetap di jalur. Semuanya balik lagi ke tanggung jawab sama kejelasan, ya? Iya, tepat sekali. Jadi kalau kita rangkum nih, 3 pilar manajemen diri yang efektif dari sumber Anda ini. Pertama, prioritaskan habis-habisan ke hasil akhir yang beneran penting. Kedua, jadikan setiap kesalahan itu pelajaran berharga yang terstruktur belajarnya. Dan ketiga, jangan ragu buat ambil komando. Tunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ini fondasinya lah buat jadi manajer yang efektif. Nah, sebagai penutup nih, kita pengen ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat 3 aturan tadi, prioritas, belajar dari salah, dan ambil kendali, langkah konkret paling kecil apa ya yang bisa Anda mulai lakuin hari ini juga buat nerjumain itu? Nggak peduli Anda udah jadi manajer atau belum, satu langkah kecil aja. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak telaah kita kali ini.